keluhan pelanggan terhadap air minum ya. Ada yang dapat, ada beberapa kawasan yang memang tidak dapat air minum secara baik. Apalagi sekarang kan pakai sistem bergilir ya. Karena memang yang pertama soal jaringan perpipaan kita ini mungkin masih harus perlu dibenahi lebih dalam, dan PDM sendiri sudah punya program-program bersama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan terhadap jaringan. Nah, kemarin juga kita sudah mengusulkan ke APBN lewat dana impres itu untuk jaringan infrastruktur perkotaan. Kedepannya memang kita mengharapkan untuk suplai air baik dari segi kuantitas, segi kualitas itu terpenuhi. PDM dengan keterbatasan dana yang ada memang sedang berusaha untuk mencoba membenahi dalam skala kecil. Tentu dalam skala besar yang membutuhkan infrastruktur dengan biaya yang besar, tentu kita harus bekerja sama dengan pemerintah, karena ini perusahaan milik pemerintah. Terkait dengan keluhan itu mungkin atas nama manajemen PDM kami memohon untuk bersabar, minta maaf. Kami terus melakukan pembenahan itu. Yang berikut terkait dengan denda ya. denda atau pembayaran rekening air itu terhadap air yang terpakai. Nah, kebetulan di PDM sendiri sudah punya sistem computerized untuk menghitung pemakaian air itu. Mereka pembaca water meter, mereka sana foto meter, angka meter itu dia langsung masuk ke sistem, sehingga dari angka-angka itulah keluarlah harga yang batas pembayaran sampai dengan tanggal 20. Soal denda itu memang di mana-mana kalau soal denda itu masalah administratif. Kalau keterlambatan pembayaran pasti ada sanksi-sanksi untuk denda-denda seperti itu. PDM sudah memperlakukan kenaikan tarif. Nah, kenaikan pemberlakuan tarif ini berdasarkan Permendagri nomor 21 tahun 2020. Itu tentang perubahan atas Permendagri nomor 71 tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum. Nah, kita di Lembata itu sejak PDM berdiri sampai dengan sekarang itu kita belum pernah mengalami perubahan harga air minum. Ya, kita sudah punya SK Bupati Lembata nomor 808 tahun 2023 tentang penetapan kenaikan tarif. Nah, itu sudah berjalan, sehingga kita harapkan di 2024 itu fisiknya bisa sudah mulai jalan. Pemanfaatan jaringan itu kalau sudah dikelola secara baik itu pasti airnya bisa, karena kita punya idle capacity itu masih cukup besar. Saya kira kita untuk mungkin keterbatasan dana kita yang ada dari pemerintah, mungkin kita lebih fokus di pembenahan dulu, karena pipa-pipa kita yang peninggalan Flores Timur ini masih terpakai sampai sekarang, dan memang dari segi usia sudah tidak layak lagi, sudah keropos. Itu dia kalau putus atau patah itu kita mau las itu sudah, atau kita mau snei dia itu sudah tidak bisa lagi bidang. Baik, terima kasih. Kebutuhan air memang sangat vital. Lalu air juga merupakan prioritas pelayanan publik yang menjadi prioritas anggaran juga di Dinas PU. Ya, karena terukur secara SPM, sehingga tiap tahun pasti intervensi anggaran baik dana DAU, dana DAK selalu ada. Konteks masalah yang sedang dihadapi di dalam kota ini memang sudah beberapa tahun anggaran kemarin ada di tangan di Dinas Perumahan, tetapi di tahun 2022 air minum dalam hal ini Pamsimas digeser untuk ditangani di PUPR. Tapi tahun ini Pamsimas tidak mendapat alokasi anggaran, sehingga PUPR mengalokasikan lewat dana DAK dan DAU. Tahun 2022 itu sudah ada juga SR masuk di dalam kota sebenarnya. Di Lembata Timur sekitar 100 lebih SR kalau tidak salah, 180-an SR di Lembata Timur. Lembata Barat juga ada, saya kurang tahu jelas, tapi ada. Sehingga untuk wilayah pengelolaan PDM ada 2 kelurahan 1 desa yang diintervensi anggaran DAK. Tahun-tahun berikut memang ada sedikit diskusi bersama pengelola bahwa untuk sementara jangan dulu mengintervensi pembangunan SR ke rumah-rumah di wilayah pengelolaan PDM, dengan alasan
debit kita semakin berkurang di reservoir Bakalerek. Proses diskusi itu dibangun masih manajemen lama, manajemen PDM yang lama, dengan mengantongi beberapa konsep mereka untuk memperkuat debit itu. Ada mata air baru yang mereka sudah identifikasi dan layak untuk digunakan, sehingga Dinas PUPR mengantongi informasi itu untuk boleh memperjuangkan anggaran. Nah, sudah diusahakan lewat dana DAK, tapi gagal atau mentok karena tidak didukung data-data lain, sehingga lewat dana DAU di tahun 2023 ini dialokasikan sekitar 4 M lebih, 4 miliar 100 juta lebih untuk perkuat debit di reservoir Bakalerek. Itu dari mata air Waiwalang. Anggarannya sudah ditetapkan waktu itu dan sudah sedang dalam perencanaan, jadi perencanaan waktu itu. Nah, ketika dalam proses perencanaan itu kita mengundang semua yang terlibat di dalamnya, baik desa-desa yang terlewati pipa transmisi nanti dan juga pihak pengelola PDM dan juga kelurahan Loleba kelurahan dalam kota, untuk bisa mengikuti hasil produk perencanaan ini dan memberi usul saran paling tidak untuk melengkapi, menyempurnakan proses perencanaan. Tetapi dalam pembahasan itu ada pertimbangan lain dari PDAM yang notabene manajemen baru. Terjadi perbedaan konsep ini membuat sedikit terganggu untuk melanjutkan produk perencanaan ini ke fisik, karena memang kami tidak serta-merta langsung dengan egoisme kami sebagai dinas untuk tetap melanjutkan pekerjaan ini supaya proses penyerapan ada, lalu DPA dan sebagainya bisa terlaksana. Tetapi kami coba mendengar kembali masukan dari PDM, paling tidak meramu kembali untuk memandang ke satu titik yang sama persoalan ini, sehingga dengan pikiran yang jernih kami boleh bersama-sama diskusi sampai ke tingkat atas untuk mengkaji apa produk ini tetap dilanjutkan atau tidak. Karena pertimbangan dari PDM ini juga hal yang baik, paling tidak tidak mengada-ada, lalu tujuannya untuk masyarakat, sehingga beberapa pertimbangan ini kami sama-sama berdiskusi sampai ke tingkat atas dalam kurun waktu yang begitu lama, panjang, juga di akhir, di penghujung tahun anggaran, sehingga berbagai pertimbangan dilakukan. Untuk itu diambil kesimpulan dengan berbagai pertimbangan teknis, pertimbangan sosial kultural, pertimbangan non teknis dalam hal ini kearifan lokal. Begitu banyak informasi yang kami kantongi, yang masuk ke pikiran kami juga ke pemerintah. Maka ketika ini kalau mau tetap dibangun, maka pasti ada hal-hal yang tidak bisa kita harapkan bersama untuk masyarakat, dari sisi teknis maupun non teknis. Untuk itu dari pihak Dinas PUPR, dalam hal ini PPK kebetulan saya, dengan berbagai pertimbangan teknis dan non teknis tadi, mengambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan pekerjaan ini, karena pertimbangan dari PDM juga paling tidak kita ikuti bersama. Karena dari sisi teknis katanya air masih surplus dari 3 mata air yang ada, kalau ditambah mata air baru terkesan lebih. Lalu ada hal non teknis yang berpengaruh terhadap pekerjaan ini, misalnya bak reservoir itu kalau ketika dari mata air baru digabung masuk ke dalam bak yang sama, itu secara kearifan lokal sangat tidak diterima. Itu dari sisi non teknis yang memang secara teknis sebenarnya kita tidak perlu ambil pusing, tetapi hal kecil ini bisa menjadi pertimbangan. Lalu yang kedua, hubungan emosional antara si pemilik wilayah air, desa Belo Batang dan desa yang punya 4 reservoir ini, desa Bakalerek. Ya, dari cerita yang kami dapatkan, memang selama ini sedikit ada gesekan-gesekan sosial yang cukup tinggi yang berpengaruh terhadap pekerjaan nanti kali ini. Tetapi itu menjadi bukan soal, tapi yang menjadi soal adalah pertimbangan lain PDM yang secara teknis sudah dipaparkan, sehingga
produk perencanaan kesimpulan yang kami tetap memakai untuk jangka waktu yang akan datang ketika misalnya jadi dipakai kembali, sehingga produk perencanaan tetap jalan tetapi fisiknya tidak jadi dikerjakan tahun ini. Nah, solusi yang ditempuh pertimbangan lain PDM lebih memprioritaskan bila anggarannya 4M tadi memperkuat debit itu lebih baik digunakan untuk pembenahan jaringan dalam kota, karena air kita surplus tapi kenapa masyarakat tidak dapat karena memang sedikit persoalan di jaringan pipa dalam kota. Itu yang persoalan carut marut yang dialami sekarang, sehingga secara total perlu dibenahi. Sehingga kesimpulannya akhirnya pemerintah dalam hal Dinas PUPR menganggarkan 100 juta untuk perencanaan dalam kota tahun ini, dengan catatan segala produk itu menjadi readiness kriteria dokumen pendukung untuk mengusulkan angka sesuai proposal yang telah disiapkan untuk bisa mendapatkan anggaran dari Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Provinsi. Segala dokumen sudah diupload, termasuk dokumen perencanaan, walaupun belum dipresentasi tapi sudah dikemas lebih dulu untuk deadline waktunya bisa masuk. Sehingga kita harapkan ketika tahun depan disetujui, maka pembenahan jaringan dalam kota bisa dilaksanakan. Itu saja. Mudah-mudahan hal yang ingin dicapai oleh pihak dinas PUPR dan juga PDAM hanya untuk masyarakat khususnya Kota Lauleba bisa terjawab.